Tema firman Tuhan pada hari ini adalah melayani sesuai penetapan Tuhan. Melayani sesuai penetapan Tuhan. Kita sedang memasuki minggu yang ke-7 sesudah Pentakosta. Ingat bahwa sejak Pentakosta, setiap orang percaya hatinya didiami oleh Roh Kudus. Ini harus kita percaya dan yakini, dan harus setiap kita di era ini mengalami kehadiran ini. Roh inilah yang menuntun, membimbing, serta menjelaskan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Roh ini yang memberi kita penghiburan saat kita sedih. Roh ini juga memberi kita semangat untuk hidup tertib, teratur, kapan harus bangun, kapan harus kita bekerja, kapan kita harus melakukan segala sesuatu. Juga yang terpenting, roh inilah yang menyadarkan kita apabila kita melakukan kesalahan. Ia menegur dengan lembut dan membawa kita kembali untuk mengalami anugerah Allah. Pengampunan dan penerimaan total dari Allah. Luar biasa Allah yang memiliki kita. Amin. Ia adalah segalanya bagi kita. Ia tidak tinggalkan kita yatim piatu seperti yang Yesus katakan. Aku akan mengirim penghibur yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipanggil Allah untuk melayani Dia. Jadi dari sekian ayat yang tampil, saya memilih tema melayani sesuai penetapan Tuhan. Setiap kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab yang Allah panggil untuk melayani Dia dalam berbagai kapasitas dan kemampuan. Bagaimana mereka mewujudkan panggilan itu dan apa saja yang mereka lakukan. Mari kita lihat. Yang pertama, saya menampilkan contoh Daud. Ini kisah yang klasik yang kita dengar dari sekolah minggu dan tidak pernah bosan untuk kita mendengar dan mengupasnya. Bagaimana Daud menjadi contoh lengkap, Tuhan memanggilnya, Tuhan menetapkannya, Tuhan menegur ketika dia jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Tuhan mengokohkan ia sampai ke akhir. Bahkan melalui keturunan Daudlah Yesus Kristus hadir ke muka bumi ini. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Daud menjadi raja atas seluruh Israel karena panggilan dan penetapan Tuhan. Jika Allah telah memanggil dan menetapkan, tidak ada apapun yang sanggup menggagalkan. Sekalipun Daud hendak dibunuh oleh Saul dengan berbagai cara, tidak pernah berhasil. Itulah kekuatan panggilan dan penetapan Tuhan atas setiap hidup kita. Kekuatan dan penetapan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita akan kita alami. Ditulis di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 9 sampai 10. Di situ dijelaskan bahwa makin lama makin besar kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Penyertaan Tuhan membuat Daud berhasil melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hal ini Daud tahu panggilan Tuhan, tahu apa yang harus ia kerjakan. Ia mendapatkan dukungan tanpa mempromosikan diri, dan ia menetapkan pusat komando dalam pemerintahannya. Terpenting adalah ia disertai oleh Tuhan. Makin lama makin besar kekuasaannya.
langkah-langkah Daud menjadi raja ini sangat menarik perhatian saya. Sejak Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, menggantikan Saul yang telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat ke-13 mencatat bahwa sejak hari itu dan seterusnya, sejak Daud diurapi dan seterusnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sebaliknya, roh Tuhan meninggalkan Saul ketika ia menyimpang dari Tuhan. Namun Daud tidak langsung naik tahta. Itu sekitar dia berumur 17 tahun dia diurapi oleh Samuel. Itu yang saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dan juga Bu Aya ulangi lagi. Terus ini muncul. Daud tidak langsung naik menjadi raja. Dia masih kembali menggembalakan domba ayahnya. Dan ketika itu Raja Saul sekali lagi sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Dan dia diganggu oleh roh jahat. Dan akhirnya Saul meminta orang yang pandai main kecapi untuk menolong dia supaya mengusir roh jahat yang mengganggu. Dan Daudlah yang terpilih. Daud melayani Saul. Padahal Daud sudah diurapi untuk menjadi raja mengganti Saul. Sejak itu masih Daud pulang pergi mengembalakan domba ayahnya. Dan ketika itu bangsa Israel sedang menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Kakak-kakaknya sudah masuk menjadi prajurit. Ukuran umur untuk menjadi prajurit di Israel adalah 20 tahun. Dan Daud belum masuk umur itu. Tetapi ayahnya menyuruhnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika itu dia melihat Goliat yang tinggi besar, dikatakan raksasa dari orang Filistin, menantang pasukan dari Israel. Wow, Daud merasa bagaimana orang yang tidak bersunat ini menantang pasukan Israel dan Israel ketakutan. Ketika Goliat melihat Daud masih kemerah-merahan, masih muda, elok parasnya, lalu ia berkata kepada Daud dalam bentuk olokan, "Anjingkah aku ini maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi Allahnya orang Filistin itu, ia mengutuki Daud. Juga orang Filistin lain katakan, "Hadapilah aku. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang." Tetapi Daud tidak gentar sama sekali. Ia mengenal Allahnya. Roh Allah sedang ada di dalam dirinya. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ini iman Daud. Dan ia ucapkan itu.
Ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dengan membunuhnya dengan pedang orang itu sendiri. Daud berlari mendapatkan orang Filistin lalu berdiri di sebelahnya dan mengambil pedangnya. Dihunusnya dari sarungnya lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedangnya sendiri. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah gugur, larilah mereka terbirit-birit. Mereka lari ketakutan. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda yang tadinya bersembunyi di gua-gua karena ketakutan. Mereka keluar, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai di Gad. Daud mengambil kepala Goliat, dipotong kepala itu, lalu dipancung dan dibawa ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya di dalam kemahnya. Tapi kepala itu dipamerkan. Daud tidak serta-merta sekali lagi naik tahta sejak ia diurapi. Perjalanannya panjang termasuk bahagian yang tadi. Ia masih muda, sekitar 17-an tahun. Itu sebabnya dia tidak masuk dalam prajurit. Tetapi ketika roh Tuhan sudah berkuasa atasnya, ia berani, ia memiliki iman, ia maju. Alkitab mencatat bahwa Daud naik tahta menjadi raja umur 30 tahun, 2 Samuel 5 ayat 4. Berarti sejak ia diurapi sampai ia kemudian naik tahta, itu sekitar 13 tahun. Ia harus menjalani, dikejar-kejar oleh Saul. Hendak dibunuh. Tetapi minggu lalu kita sudah melihat Saul akhirnya mati bunuh diri karena berperang dengan orang Filistin. Tapi tidak mau orang Filistin bunuh dia. Dia menghunjamkan diri ke atas senjatanya dan orang Amalek yang lewat dia minta untuk membunuhnya. 13 tahun Daud menunggu sampai ia harus naik tahta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat pelajaran. Kita harus tahu bagaimana Tuhan memanggil kita. Jalani itu dengan tekun, dengan rendah hati. Ikuti pimpinan Tuhan, masing-masing kita sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dengar suaranya, tuntunannya. Kelak engkau akan ada di tempat di mana Tuhan memanggilmu. 13 tahun. Dan ketika rivalnya yang ingin membunuhnya meninggal, ia memberi tribut. Itu pelajaran Alkitab. Kita melihat contoh lain Yusuf. Yusuf mendapat mimpi umur 17 tahun. Ketika 11 kumpulan gandum tunduk menyembah kepada gandumnya dia. Dan dia ceritakan, apa pula mimpimu itu? Dia mimpi lagi bulan, bintang, matahari. 11 bintang, bulan dan bintang dan 11 bulan, bintang, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Orang tuanya bilang, bagaimana pula mimpimu itu? Tapi Bapak Ibu tahu, umur 30 tahun Yusuf naik menjadi pejabat di Mesir. Dan saudaranya datang, orang tuanya datang bersujud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat pelajaran.
Mari perhatikan anak-anak kita dalam usia muda. Saya senang orang tua membawa anak-anaknya ke gereja. Umur-umur yang masih bisa kita olah. Perhatikan keluarga. Ibu Wasti dan Kak Marta bertanggung jawab di keluarga muda. 0 sampai 19 malah dikasih spare. Masih bisa diolah. Dan mereka kalau mendengar suara Tuhan di umur-umur itu, Tuhan sudah siapkan masa depan yang cerah. Amin. Kita lihat Daud, Yusuf, Samuel. Ini tokoh-tokoh yang sudah kita belajar. Samuel yang mengurapi Daud. Dan ke belakang lagi kita melihat Yusuf di dalam Kejadian. Kembali kepada Daud. Daud sekali lagi tidak langsung menjadi raja. Dia menunggu 13 tahun baru dia dinobatkan dan naik tahta. Bahkan setelah Saul meninggal, ia memberikan tribut. Mari kita membaca dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, ayat 9 sampai 10 dalam bentuk bersaut-sautan. Ini bagaimana seluruh orang Israel datang kepada Daud sesudah Saul meninggal. Israel tahu perjalanan Daud, apa yang dia buat. Bagaimana dia membunuh Goliat. Bagaimana dia menang di dalam peperangan-peperangan. Bagaimana dikejar oleh Saul. Israel tahu semua ini. Dan ini Israel datang. Saya meminta kelompok di sebelah kanan membaca 2 ayat. Jadi ganti-ganti setiap slide. Kalau saya ke sini tangan saya, ini kanannya, lalu ke tengah dan ke kiri. Matanya tertuju ke slide. 1, 2, 3. Lalu terus. Next, ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Ini kuncinya. Makin lama makin kuat kekuasaan Daud. Sebab Tuhan Allah menyertainya. 7 tahun ia di Hebron memerintah. 33 tahun di Yerusalem. Total 40 tahun. Daud hanya hidup 70 tahun. Umur 70 dia meninggal. Tidak lama. Sangat bermanfaat. Dalam bagian lain kita melihat Samuel disertai Tuhan. Tidak ada satupun firman Tuhan yang Tuhan biarkan gugur sia-sia dari mulut Samuel. Ini penyertaan Tuhan. Manfaat penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan.
ia berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Klik, ya. Yesus diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Matius 28, 18, 20. Aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Berarti setiap kita ada peluang diberi berhasil oleh Tuhan. Amin. Tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Sama semuanya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sama kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Penyertaan Tuhan yang membuat berhasil. Ingat itu. Coba katakan buat kiri kanannya. Saya disertai Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Iya. Mari kita lihat panggilan Tuhan kepada Bani Korah. Itu panggilan Tuhan untuk Daud. Ya. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Beda-beda. Bani Korah ini siapa sih? Mereka adalah keturunan pemusik, penyanyi, pelayan di bait Allah, penulis mazmur, usher. Disebut di sini penjaga pintu gerbang, usher. Siapa yang usher di sini? Ini keturunannya Bani Korah. Ya. Luar biasa, melayani Tuhan. Jadi Bani Korah dipanggil sebagai pemusik penyanyi. Banyak mazmur ditulisnya. Salah satunya kita akan baca nanti sebentar. Dari Mazmur 42 sampai ke belakang itu ditulis oleh Bani Korah. Secara khusus dalam Mazmur 48 yang akan kita baca bersama, Bani Korah menggambarkan kemuliaan, keselamatan, kegirangan yang menyelimuti Sion. Semua itu dapat terjadi karena Allah sendirilah yang sungguh berdiam di Sion. Allah adalah benteng atau penjaga kota itu. Bani Korah juga memuji Tuhan atas keselamatan yang telah Allah perbuat terhadap Sion. Sekarang Allah bukan saja di Sion tetapi di dalam hati kita. Mari kita hayati Mazmur dari 48, baca bersaut-sautan dengan saya. Satu slide, satu ayat supaya saudara tidak bingung. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Silakan. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah mazmur ini menjadi mazmur kita. Ketika Allah berdiam di kota Sion, seperti itu kemuliaannya. Ketika Allah diam di dalam batin kita, hidup kita mulia. Amin. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama. Ayat yang ke-13. Kelilingilah Sion dan edarilah dia.
hitunglah menaranya. 14. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Tiap-tiap hidup kita dipimpin oleh Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan panggilan dan pelayanannya di muka bumi. Ingat, Dia adalah Allah manusia. Yesus melaksanakan tugasnya tuntas. Yesus berkeliling mengajar, melayani, menyembuhkan orang sakit serta mengusir setan walau ia ditolak di tengah keluarganya. Orang-orang di rumahnya tidak mengakuinya. Nazaret kampungnya pun menolaknya. Tapi Yesus tidak mundur. Ia tetap tahu panggilannya dan melayani sampai ke akhir. Ia memberi contoh melayani sesuai yang Allah panggilkan. Sesuai yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Jangan meniru-niru gaya pelayanan orang lain. Tiap-tiap kita unik. Kalau ditolak oleh keluarga, tetap tenang. Lakukan pelayanan dengan baik. Ditolak di suatu tempat, kebaskanlah debu kata Tuhan. Kebaskan debu dari kakimu. Artinya biar Tuhan yang akan menghakimi tempat itu, bukan kita. Ada pelayanan kasih yang selalu menunggu Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah jemaat ini. Mengunjungi dan mendoakan orang sakit di jemaat kita. Saya miris sekali melihat Quinsa karena Kak Dewi sangat sibuk dan seluruh jajaran sekolah minggu juga sibuk. Tidak ada yang berkunjung. Saya berseru kepada kaum perempuan, tolong puji Tuhan Ibu Christina Dewi segera pergi dan bersama dengan pengurus perkawan lain mengunjungi. Hati saya gembira. Saya tidak bisa keluar. Mobil di depan saya, rumah jalan dicor. Saya tidak bisa kemana-mana. Terima kasih. Bapak Ibu, Yesus berkeliling. Saya minta Bapak Sugiharto membacakan ayat ini. Bapak Ibu lihat di skrip. Bagaimana dia berjalan, berkeliling melayani. Silakan Pak. Kemudian Yesus berkata dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini satu contoh yang bagus sekali. Yesus melayani dengan tenang. Dia tidak berdebat dengan orang di keluarganya, walaupun keluarganya menolak dia. Kampungnya menolak dia, dia tetap melayani. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu akan kokoh. Tidak ada yang bisa menghambatnya. Saya mengingat bagaimana awal mula melayani di tempat ini, hanya ingin melayani 2 anak. Tapi orang tua kemudian meminta dan saya diberikan mimpi Tuhan. Saya melayani seperti biasa. Pergi mendoakan orang sakit, mengusir setan. Membentuk kelompok-kelompok. Karena mereka bertanya terus, Ibu sekolahnya di mana? Kok bagus pengajarannya? Enggak, saya enggak sekolah. Itu mungkin beratus kali saya dengar. Akhirnya Tuhan dorong saya, kamu selesaikan sekolahmu. Saya kemudian selesaikan S1 saya. Pun yang membiayai itu pabrik kancing. Berjalan begitu saja dan terus sampai saya ada seperti ini. Bapak Ibu, setiap kita dipanggil untuk melayani. Saat ini saya lihat minimal kita meneladani pelayanan Yesus dalam bentuk pelayanan kasih yang bisa kita buat. Mendoakan orang sakit. Ibu Marta membagikan itu doa-doa setiap hari. Doa syafaat yang saya biasa doakan di sini. Dibagikan, ayo terlibat. Minimal itu yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan. Soal kesembuhan itu Tuhan yang punya. Bukan kita. Bu, saya doakan orang ini kok gak sembuh. Itu bukan kualitas kita. Yang kita perlu datang, tunjukkan kasih, berikan doa. Tuhan yang bekerja. Ketika dibagikan pokok doa di grup, doakan. Berapa orang yang berdoa. Bayangkan kalau Jemaat Rehoboth bersehati berdoa tiap hari. Mujizat terjadi. Sorga tidak akan berdiam. Ketika doa orang kudus naik, sorga itu mendengar. Kiranya model pelayanan Yesus ini akan mengetuk hati kita. Di bagian mana kita bisa melayani Tuhan. Pelayanan ini terbuka. Banyak hal bisa kita buat. Yang keempat, mari kita lihat model pelayanan Rasul Paulus. Ini juga fenomenal. Rasul Paulus orang Yahudi, orang yang hebat, orang pintar, mungkin jeniusnya orang Yahudi ini. Tapi Tuhan pilih dia untuk pelayanan khusus ke orang non-Yahudi. Itu sebabnya Injil sampai kepada kita hari ini. Saya ajak kita akan baca bersaut-sautan bagian ini. Bagaimana Paulus diberikan penghormatan oleh Tuhan untuk naik sampai dikatakan sorga tingkat ketiga. Dan ia tidak boleh menyebutkan apa yang ada di sana. Dan untuk supaya dia tidak sombong di kemudian hari, padanya diberikan penyakit yang tidak bisa tersembuhkan sampai ia mati. Mari kita akan baca dan merasakan sedikit bagaimana Paulus mengalami hal ini. Dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10, saya akan membaca ayat 2, Bapak Ibu menyaut dengan ayat 3, demikian sampai ke akhir. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Semua. Iya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia.
Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Iya, bersama-sama ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya kita dapat inspirasi dari kata-kata Paulus ini. Ada seorang nabi yang juga dipanggil oleh Tuhan dan melayani secara khusus untuk kelompok yang khusus. Kalau saya bilang tipikal yang memang luar biasa, tidak ada duanya di muka bumi ini. Yehezkiel dipanggil untuk melayani Israel. Pak Himawan akan membacakan kita ayat-ayat ini. Kitab Yehezkiel pasal kedua ayat 1-5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Pak. Ini luar biasa lagi. Tuhan kasih tahu, ini loh model orang yang kamu harus layani. Tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak. Aduh. Tuhan bilang baik mereka dengar atau tidak, kamu pergi saja. Supaya mereka tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, ketika firman ini disampaikan, kepada orang seperti apa Bapak Ibu dipanggil untuk melayani? Setiap kita punya tipikal khusus. Dan ingat, roh Tuhan ada di hati kita. Dia sedang berbicara, memanggil kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak cukup terdaftar sebagai anggota gereja. Tidak cukup hanya datang ibadah di gereja. Tapi dengar suara Tuhan, kerjakan tugas panggilanmu. Pelayanan yang paling khusus, saudara lakukan di tengah keluarga. Dan tidak ada orang yang bisa menolaknya. Terakhir, bagaimana sikap seorang pelayan terhadap Tuhan yang memanggil? Dalam Mazmur 123 kita akan membacanya. Setiap pelayan Tuhan harus berharap kepada anugerah Tuhan. Sama seperti mata para hamba laki-laki mengharapkan tuannya. Mata para hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah setiap kita yang melayani Tuhan, memandang kepada Tuhan Allah yang memanggil kita, menetapkan kita, dan menuntun kita ke dalam kelompok orang yang harus kita layani. Mari kita akan baca Mazmur ini bersaut-sautan. Ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu.
Nyanyian ziarah berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Iya, kadang-kadang ketika kita melayani, orang membanding-bandingkan kita. Kok kamu nggak seperti dia? Kok kamu nggak seperti ibu itu? Ya setiap orang beda Bapak Ibu. Setiap kita dengan karunia khusus. Seperti mata seorang hamba memandang kepada tuannya, demikian kita memandang kepada Tuhan. Dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui melayani setiap bidang yang Tuhan sudah panggilkan bagi kita. Amin. Sebagai penutup. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, pertama dan utama layani Tuhan di tengah keluarga. Itulah mimbar utama kita. Itulah mesbah doa kita. Itulah tempat kita berdiskusi mengambil keputusan-keputusan penting bagi diri dan masa depan keluarga. Ingat, pelayanan harus punya pusat komando. Kekuatan dari Daud adalah dia punya pusat komando di dalam pemerintahannya. Setiap kita harus punya pusat komando. Pusat komando di keluarga adalah di tengah keluarga, di dalam keluarga. Dan pusat komando pelayanan gereja ini di kantor ini. Ya. Setiap pelayanan harus punya pusat komando. Kemana Tuhan akan arahkan kita, semua lakukan dengan tertib dan teratur. Sebab Allah memilih dan menetapkan kita dengan tanggung jawab masing-masing. Kita tidak boleh malas, kata orang Amon, meles. Pemalas diminta oleh Tuhan pergi belajar kepada semut. Semua telah Allah tetapkan sebelumnya. Karena dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan bahwa Ia sudah membuat agenda dalam kitab kehidupan kita masing-masing. Tiap kita punya agenda, Tuhan sudah buat sebelum kita lahir. Sebab itu bersama Roh Kudus tekuni dan lihat itu. Ya. Temukan, hidupi menuju tujuan akhir dalam sukacita abadi dari Allah. Kita telah dengar pelajaran tadi dari Daud, Yusuf, Samuel, Bani Korah, Yesus Kristus sendiri, Yehezkiel, masing-masing khas, tidak ada yang sama. Masing-masing mendemonstrasikan panggilan Allah. Dan mereka telah dipakai oleh Allah secara luar biasa. Sekali lagi harus ada pusat komando. Supaya tidak bingung. Mari katakan ya terhadap suaranya yang memanggil setiap kita untuk melayani. Bolehkah kita sebagai penutup menyanyikan pujian. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih Tuhan, terima kasih. Kami siap melayani Engkau di tengah rumah tangga kami. Kami siap melayani Engkau
di luar rumah tangga kami, seperti yang Tuhan panggilkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.